Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trijoko Arwidodo dari Prodi D4 Fisioterapi semester 5. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang membangun sikap kritis pada diri mahasiswa. Mungkin nanti saya tidak akan berbicara panjang lebar. Saya hanya akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Kritis merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh kebanyakan orang, terutama mahasiswa, di mana berpikir kritis merupakan sebuah cara yang sangat baik untuk bisa menganalisis sebuah ide berdasarkan penalaran logis dan data yang jelas, bukan hanya sebagai asumsi atau suatu yang dianggap bagan saja. Tapi Anda berpikir kritis, maka Anda akan berusaha mengasah tingkat keingintahuan Anda, namun berbarengan dengan intelektual yang tinggi. Nah, mari kita satukan persepsi terlebih dahulu. Tujuan kita berpikir kritis itu seperti apa? Nah, mungkin dari sebagian teman-teman Anda yang berpikir bahwa tujuan kita berpikir kritis itu hanya semata ingin mendapatkan perhatian dari orang sekitar, baik teman-teman sekalian atau dosen maupun guru. Nah, itu harus kita kesampingkan terlebih dahulu, karena pada intinya tujuan kita berpikir kritis itu yakni untuk dapat menguji suatu pendapat atau juga ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau juga pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh adanya kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah manfaat dari kita berpikir kritis. Yang pertama yaitu berpikir kritis mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, berpikir kritis dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, berpikir kritis juga dapat membedakan mana yang fakta dan juga mana yang opini. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir kritis dapat membantu kita agar tetap tenang sekalipun di dalam masalah yang besar atau sulit. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah cara-cara agar kita mampu berpikir kritis. Untuk yang pertama yaitu sering bertanya. Kritis dimulai dari rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi. Teman-teman yang ingin membangun sikap kritis, maka salah satu caranya yang paling mudah yaitu dengan sering bertanya. Dengan bertanya, teman-teman bisa mengajukan berbagai argumen atau sesuatu yang jelas membuat teman-teman penasaran. Nah, sering bertanya juga membantu teman-teman melihat seperti apa atau sejauh mana kemampuan teman-teman dalam berpikir kritis. Kemudian ada uji asumsi. Menguji asumsi merupakan salah satu cara yang baik untuk bisa membangun sikap kritis pada diri teman-teman. Semua orang pasti melakukan asumsi, terutama jika ada sebuah kejadian yang cukup mengganggu atau melibatkan teman-teman sekalian, maka asumsi itu akan muncul. Namun jika hanya bisa berasumsi dan menarik kesimpulan saja, maka jelas teman-teman tidak bisa memilah dan menekan diri teman-teman sekalian pada titik yang tepat. Anda hanya bisa menjadi orang yang senangnya mengambil keputusan sepihak, bukan orang yang siap membangun sikap kritis. Nah, selanjutnya yaitu adalah tantang diri sendiri. Ketika teman-teman ingin mengasah kekuatan analisa, maka akan lucu jika teman-teman hanya bermain di zona nyaman saja. Bagaimana teman-teman bisa tahu seberapa hebat diri Anda jika tidak pernah bermain dalam sebuah arena games? Begitu juga cara yang tepat untuk membangun sikap kritis di dalam diri teman-teman sekalian. Terus-menerus berada di zona nyaman tidak akan membantu teman-teman sekalian untuk bertumbuh dewasa dan juga berpikir kritis. Kemudian ada banyak belajar. Anda harus banyak belajar untuk menjadi seorang yang kritis. Semua orang mencoba belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk juga membangun sikap kritis tersebut. Banyak belajar bukan hanya dalam teori saja, namun Anda harus mengaplikasikannya dengan jelas. Pemikiran yang Anda bangun untuk menjadi kritis bisa dimulai dari belajar dan belajar. Tidak perlu khawatir tempat
dan waktu selama Anda mencoba untuk mempelajarinya. Kemudian ada hindari rasa pribadi subjektif. Hakikat perasaan dalam psikologi sangatlah luas. Jika Anda melakukan apapun dengan pandangan yang subjektif, maka itu tidak akan pernah benar. Anda akan terlibat hal yang tidak profesional, memihak, dan jelas akan menutup pemikiran secara logis. Padahal kritis merupakan sebuah pemikiran yang harus benar-benar logis. Anda harus menggunakan hal yang jelas dan gamblang untuk memihak dan tertutup dengan perasaan. Perasaan subjektif tidak akan membawa Anda pada sebuah pemikiran yang dewasa, karena Anda hanya akan berpihak yang sudah jelas itu salah. Namun pikiran kritis tidak membangun Anda untuk menjadi pribadi yang berpikiran seperti itu. Hindari rasa pribadi dan pemikiran subjektif, dan Anda harus bisa membangun pemikiran kritis dari pandangan yang objektif tentunya. Kemudian ada introspeksi diri. Terkadang Anda tidak bisa membangun sikap kritis dengan baik karena terhalang oleh rasa percaya diri yang terlalu tinggi atau rasa minder yang terlalu tinggi pula, atau biasa disebut dengan insecure. Untuk Anda yang merasa mengapa sikap kritis belum bisa dimulai dengan baik, Anda harus memulainya dengan introspeksi dan melihat apakah ada sikap Anda atau pikiran Anda yang menghalangi. Ketika sikap kritis Anda hadir, maka Anda harus bisa menghapus sikap buruk yang tinggal pada diri Anda. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hindari menerima informasi secara mentah. Anda harus menganalisa apakah informasi tersebut benar atau tidak. Apakah informasi tersebut memang ada atau tidak. Coba gunakan pikiran Anda dengan benar sehingga sikap kritis Anda terbangun dan tergugah untuk mencari kebenarannya, terutama jika informasi tersebut memang ditujukan untuk Anda. Selama ini banyak masalah informasi yang ternyata tidak benar, khususnya pada media digital. Jangan sampai Anda termakan oleh kebohongan informasi tersebut. Membangun sikap kritis memang tidak mudah dan membutuhkan banyak latihan atau waktu yang cukup lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke panitia. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan bisa saya jawab. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.